Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Beni Purwanti selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Imaging Praktikum dengan topik CT scan, serta kepada para penonton yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas 3B akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Rekonstruksi Citra pada CT scan. Adapun anggota kelompok kami meliputi saya sendiri, Arina Bella Putri, kemudian rekan-rekan saya yakni Amila Izuni Masni, kemudian Sri Kandi Dewi Ayu Mawardani, dan yang terakhir ada Reza Nadine. Presentasi yang kami bawakan kali ini meliputi tujuan, alat dan bahan, konsep dasar, simulasi, hasil dan pembahasan hingga kesimpulan. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama adalah menjelaskan metode image rekonstruksi citra pada CT scan, yang kedua menjelaskan prinsip kerja masing-masing metode image rekonstruksi citra pada CT scan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan selama praktikum meliputi yang pertama ada aplikasi citra rekonstruksi. Di sini kami menggunakan aplikasi Transit Foundation, yang kedua fotografi CT scan kepala, yang ketiga Microsoft Excel, yang keempat Notepad, yang kelima komputer atau laptop, dan yang keenam referensi koefisien atenuasi untuk jaringan kepala atau SCAL. Baik, sebelum kita melakukan simulasi dan juga menganalisis hasil daripada simulasi itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa komputer tomografi scan atau CT scan ini adalah salah satu teknik pencitraan yang menggunakan sinar X berputar untuk menghasilkan citra potongan tubuh dengan detail yang tinggi dan juga tanpa superimpuls. Nah, teknologi yang dikembangkan oleh Cormax dan juga Hounsfield ini memungkinkan adanya analisis klinis yang lebih detail serta digunakan dalam proses diagnostik maupun perencanaan radioterapi. Nah, selanjutnya rekonstruksi citra CT scan ini merupakan salah satu proses matematis yang mengubah data proyeksi menjadi gambaran berdasarkan koefisien atenuasi setiap jaringan tubuh. Nah, kualitas rekonstruksi sendiri itu sangat menentukan akurasi diagnostik di mana terutama digunakan pada protokol low dose yang cenderung menghasilkan noise yang lebih banyak. Nah, adapun rekonstruksinya itu dapat dilakukan dalam dua metode, yaitu filter back projection dan juga iteratif rekonstruksi. Namun ada studi literatur yang mengatakan ada tambahan berupa rekonstruksi algoritma. Nah, filter back projection atau FPB ini merupakan salah satu metode pencitraan yang dia itu memiliki keunggulan berupa cepat tetapi rentan terhadap noise dan juga strik. Selanjutnya ada iteratif rekonstruksi, di mana ini tuh memungkinkan atau melakukan rekonstruksi citra menggunakan iteratif berulang untuk mengurangi noise, meningkatkan kualitas citra dan juga memungkinkan reduksi dosis hingga 60% termasuk untuk jenis yang statistical ER dan juga model based ER. Nah, selanjutnya ada rekonstruksi algoritma, di mana dia itu menggunakan filter matematis untuk meningkatkan ketajaman citra terutama pada dosis yang lebih rendah. Yang pertama adalah buka aplikasi Excel, kemudian atur ukuran kolom Excel dengan lebar sebesar 2,5 dan panjang atau tinggi kolom sebesar 17,2. Lalu buat matriks sebesar 51 kali 51. Lalu insertkan gambar dan paskan area sesuai dengan matriks tersebut sebesar 51 kali 51. Lalu atur transparansi gambar yang sudah kita masukkan ke dalam Excel-nya. Kemudian masukkan angka-angka atenuasi jika pada area udara sebesar 0,004, pada area tulang sekitar 0,0528. Setelah semua nilai masuk ke dalam matriks, maka step selanjutnya yaitu salin matriks tersebut pada Notepad. Setelah disalin pada Notepad, lakukan penyimpanan file dengan tipe data .dat. Pemberian nama file terserah, boleh dengan data percobaan .dat. Selanjutnya yaitu siapkan aplikasi Translation. Kemudian pilih file, lalu pilih open, pilih data percobaan 7.dat, kemudian klik proses dan pilih simulation. Kalau sudah, klik start dan simulasi jalan. Muncul gambar sinogram. Kemudian klik proses dan munculkan histogram. Kemudian simpan file, klik file, lalu save as dengan nama, sesuaikan dengan nama yang awal dengan format .att. Kemudian buka aplikasi CT Imager, lalu klik file, klik new dan buka file yang sudah kita save tadi dengan format yang .att, lalu open. Setelah muncul sinogramnya, lalu kita klik proses dan kemudian muncul CT Imager-nya. Kemudian pilih option. Di sini yang pertama yang ada parallel beam, itu ada macam-macam yang mau kita fokuskan. Lalu ada filter, kita pilih yang round filter. Kemudian log conversion-nya kita pilih projection. Kemudian klik change dan apply. Kemudian muncul gambar yang sudah kita atur tadi. Lalu ketika ingin membalik warnanya, klik back inverse dan jangan lupa lakukan analisis dengan mengklik analyze. Di situ akan muncul data berupa grafik-grafiknya. Pada praktikum ini kami menggunakan matriks 51 kali 51 dan memberikan nilai atenuasi sesuai jenis jaringan, yaitu 0,528 untuk bone, 0,237 untuk muscle, 0,213 untuk brain white, 0,212 untuk brain gray, 0,208 untuk blood, 0,206 untuk water, 0,185 untuk fat, 0,093 untuk lung, dan 0,0004 untuk air. Nilai-nilai atenuasi ini penting karena menjadi dasar pembentukan citra CT scan. Semakin besar koefisien atenuasi, semakin banyak sinar X yang terserap sehingga nilai Hounsfield units-nya lebih tinggi. Dari matriks tersebut, data kita proses melalui software Translate Rotate untuk menghasilkan sinogram. Pada sinogramnya dapat terlihat garis-garis melengkung yang mengikuti pola rotasi sumber sinar X terhadap objek. Nah, setiap garis atau pola pada sinogram mencerminkan bagaimana intensitas sinar berubah ketika melewati struktur dengan densitas yang berbeda, terutama tulang yang memiliki atenuasi paling tinggi. Nah, secara teori, sinogram adalah representasi langsung dari proyeksi radon transform. Jika sinogramnya terlihat teratur dan pola kurvanya konsisten, hal ini menandakan bahwa data proyeksinya valid dan bisa direkonstruksi dengan baik menggunakan filtered back projection. Dan hal inilah yang terlihat dalam hasil praktikum kami.
Selanjutnya, pada grafik histogram intensitas terlihat distribusi nilai grayscale dari citra. Histogram ini menunjukkan bahwa frekuensi paling tinggi berada pada rentang intensitas menengah yang memang sesuai dengan jaringan kepala yang didominasi oleh brain tissue dan muscle. Puncak intensitas yang lebih tinggi menunjukkan keberadaan struktur dengan atenuasi besar seperti tulang. Sementara, bagian dengan intensitas lebih rendah mencerminkan jaringan seperti fat atau water. Secara teori, histogram ini merefleksikan penyebaran nilai Hounsfield units atau atenuasi dari seluruh matriks citra. Pada hasil ini, bentuk histogramnya sudah sesuai dengan karakter jaringan kepala berdasarkan nilai atenuasi yang dimasukkan di awal tadi. Setelah itu, data sinogram yang sudah disimpan dalam format ATT kami buka dan rekonstruksi menggunakan software CT Imager. Citra hasil rekonstruksi menunjukkan perbedaan intensitas antara jaringan-jaringan di dalam kepala. Area bertulang tampak paling terang karena atenuasinya tinggi, sedangkan jaringan lunak tampak dalam rentang intensitas menengah, sementara komponen seperti fat dan water berada pada intensitas yang lebih rendah. Hasil ini sesuai dengan teori filter back projection, di mana sinogram dikonvolusi menggunakan filter high pass untuk mengoreksi efek blur dari proses back projection, sehingga struktur dengan perbedaan densitas dapat terlihat lebih jelas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil rekonstruksi citra pada CT scan. Di sini terdapat dua faktor, yang pertama ada faktor parameter akuisisi dan yang kedua ada faktor algoritma rekonstruksi. Pada faktor parameter akuisisi yang pertama meliputi arus tabung atau MA. Di sini arus itu berbanding lurus dengan dosis radiasi, di mana ketika arus dikurangi maka dosis radiasi akan berkurang, namun noise yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada tegangan tabung atau KV, di mana ketika KV lebih tinggi membuat foton dapat menembus lebih dalam sehingga dapat mengurangi artefak photon starvation pada pasien besar, namun akibatnya kontras juga dapat berkurang dan dapat memperbesar artefak beam hardening pada jaringan padat. Kemudian yang ketiga ada ukuran voxel atau pixel. Kemudian yang keempat ada filter rekonstruksi, di mana pada komponen yang ketiga dan yang keempat ini saling berkaitan. Misalnya pada penggunaan pixel berukuran besar dengan filter halus, maka dapat menghasilkan citra yang layak, namun pada kebutuhan diagnostik tertentu saja. Namun jika ada akuisisi yang sama direkonstruksi dengan menggunakan pixel yang lebih kecil dan filter yang lebih tajam, hasilnya kualitas citra dapat menurun karena meningkatnya tingkat noise dan artefak. Kemudian yang kelima ada slice thickness atau ketebalan irisan. Ketika irisan lebih tipis, data akan meningkat lebih tinggi, namun noise yang dihasilkan juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika irisan terlalu tebal, maka data akan menurun, namun noise juga menurun. Kemudian yang keenam ada pitch, yang ketujuh ada rotasi gantry. Yang keenam dan yang ketujuh ini juga saling berkaitan, di mana ketika pitch yang terlalu tinggi dan rotasi gantry yang terlalu cepat dapat meningkatkan noise, namun ketika rotasi gantry terlalu lama dapat menyebabkan adanya risiko artefak patient motion atau pergerakan pasien. Oleh karena itu, rotasi gantry harus stabil diiringi dengan pitch yang tidak terlalu tinggi. Kemudian pada faktor yang kedua adalah faktor algoritma rekonstruksi. Di sini ada dua, yakni yang pertama ada FBP atau filter back projection, yang metode ini sangat cepat dan efisien, namun memiliki kelemahan yakni sangat sensitif terhadap noise, sehingga kualitas citra akan menurun ketika dosis radiasi itu terlalu rendah atau pada pasien berukuran besar. Kemudian yang kedua ada IR atau iterative reconstruction, mampu menurunkan noise secara signifikan meskipun pada dosis yang rendah, yang dapat meningkatkan kualitas citra secara signifikan, terutama pada area berkontras tinggi seperti paru-paru, kardiovaskuler, serta pada pasien berukuran besar. Namun pada organ yang berkontras rendah seperti abdomen, IR itu kurang efisien karena deteksi lesi itu tidak terlalu tampak, sehingga kurang efisien. Namun IR ini dapat membantu karena dapat mengurangi noise. Baik, selanjutnya adalah artefak pada CT scan. Artefak pada CT scan adalah kesalahan tampilan citra yang membuat gambaran itu tidak sesuai dengan struktur anatomi yang sebenarnya, di mana artefak sendiri itu dapat muncul berupa bayangan, garis, strik, distorsi maupun noise yang dapat menurunkan kualitas citra dan juga mengganggu proses diagnostik. Nah, artefak pada citra CT scan itu dia dibagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah physics based artifact, lalu ada hardware based artifact, lalu ada patient based artifact, dan terakhir ada setup related artifact. Kita bahas yang pertama adalah beam hardening. Beam hardening ini terjadi karena berkas sinar X polikromatik, sehingga foton energi rendah itu terserap jauh lebih banyak sehingga muncul cupping artifact atau pusatnya itu jauh lebih gelap dibandingkan daerah sekitarnya, dan juga memunculkan dark streak di antara struktur yang berdensitas tinggi. Nah, kedua ada scatter dan juga noise, di mana scatter itu akan membuat foton salah posisi sehingga menurunkan kontras dan juga muncul shading atau streak, sedangkan noise itu timbul akibat sedikitnya foton yang mencapai detektor sehingga citra akan tampak berbintik. Selanjutnya ada partial volume, yaitu muncul saat dua jaringan berbeda berada dalam satu voxel sehingga nilai HU-nya itu menjadi rata-rata. Nah, akibatnya batas strukturnya itu akan tampak jauh lebih kabur. Nah, selanjutnya ada undersampling, yaitu disebabkan jumlah foton terlalu sedikit, di mana interval sudut besar itu menimbulkan garis-garis streak seperti efek aliasing. Nah, selanjutnya ada photon starvation, yaitu terjadi ketika jaringan tebal menyerap terlalu banyak foton, di mana detektornya itu akan menerima sangat sedikit foton sehingga akan memunculkan streak berlebihan. Selanjutnya daring artifak, yaitu muncul akibat detektor yang rusak atau tidak stabil sehingga menghasilkan pola lingkaran konsentratif pada citra. Nah, selanjutnya ada top arcing, yaitu disebabkan oleh lonjakan listrik dalam tabung sinar X karena kontaminasi atau kelembapan sehingga menghasilkan streak karena output sinar X tersebut mendadak hilang. Nah, selanjutnya ada metalik material. Seperti yang kita ketahui bahwa benda logam memiliki atenuasi yang jauh lebih tinggi sehingga mengakibatkan streak parah dan juga memperburuk beam hardening dan juga scatter. Selanjutnya ada patient motion, yaitu gerakan pasien, baik itu nafas, jantung berdetak ataupun gerakan tubuh lainnya, itu dapat menyebabkan citra blur atau tampak ganda atau double image. Selanjutnya ada incomplete projection, yaitu terjadi jika bagian tubuh tidak masuk dalam FOV-nya sehingga data proyeksi itu akan terpotong sehingga muncul shading atau distorsi di tepi citra. Selanjutnya ada setup related artifact berupa helical artifact yang muncul pada citra spiral karena proses interpolarisasi citra, di mana pitch tinggi atau slash yang lebih tebal itu akan memicu pola seperti baling-baling atau Wilmite artifact. Selanjutnya ada cone beam artifact, yaitu terjadi pada multi-slice CT karena citra berbentuk kerucut itu tidak sesuai dengan asumsi sinar X paralel sehingga menghasilkan distorsi dan shading terutama di bagian perifernya.
Jadi, kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa proses rekonstruksi citra berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sinogram yang sesuai dan citra yang mampu membedakan tulang serta jaringan lunak. Kemudian, kualitas rekonstruksi juga sangat dipengaruhi oleh parameter akuisisi seperti MA, KV, pitch, slice thickness, filter, serta algoritma filter back projection atau iterative reconstruction. Pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat meningkatkan noise dan memunculkan artefak. Pemahaman faktor-faktor ini serta jenis artefak juga sangat penting agar citra CT yang dihasilkan optimal dan akurat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.